Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Manda akan memberikan materi mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, yang pertama ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu ada mahkota dan kelopak sebagai penghias bunga. Lalu ada dasar bunga, lalu ada alat kelamin seperti benang sari dan putik, dan ada tangkai bunga, terus ada bakal biji juga. Lalu perkembangan biakan generatif apa sih? Generatif artinya secara seksual, yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, peleburan antara gamet jantan dan gamet betina ini memperoleh hasil atau keturunan yang memiliki sifat yang bervariasi. Nah, pada tumbuhan Angiospermae yaitu bunga, perkembangbiakannya terjadi dengan cara penyedukan, yaitu penempelan serbuk sari di kepala putik. Lalu, apa sih penyedukan itu? Penyedukan adalah peristiwa penempelan serbuk sari di kepala putik. Peristiwa penyedukan membutuhkan perantara agar benang sari dapat bergerak dan jatuh di kepala putik. Nah, penyedukan dapat terjadi di bunga sendiri ataupun bunga yang berbeda. Maka dari itu menghasilkan bunga yang bervariasi. Lalu macam-macam penyedukan yang memerlukan perantara ada 4. Yang pertama ada anemogami, yaitu penyedukan dengan bantuan angin. Nah, anemogami ini bunganya memiliki ciri-ciri mahkotanya kecil atau bahkan tidak punya mahkota. Lalu serbuk sari kecil, ringan dan banyak, sehingga ketika terkena angin akan mudah berterbangan. Lalu tangkai benang sari mudah bergoyang. Lalu tangkai putiknya menjulur keluar dan kepala putiknya besar. Lalu tidak memiliki nektar. Nah, contoh dari tanaman dengan perantara anemogami yaitu seperti padi, gandum, jagung, dan rumput. Lalu yang kedua ada hidrogami, yaitu penyedukan dengan bantuan air. Nah, hidrogami ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air seperti hidrilla. Lalu ada zoidiogami atau penyedukan dengan bantuan hewan. Nah, ada beberapa jenis hewan yang melakukan perantara. Yang pertama itu ada entomogami, itu dengan bantuan serangga. Ciri-ciri bunganya yaitu warnanya menarik dan serbuk sarinya lengket. Contohnya seperti bunga mawar. Lalu ada ornitogami, itu dengan bantuan burung. Nah, ciri-ciri bunganya itu memiliki nektar yang banyak dan mahkotanya berbentuk trompet. Nah, bunganya itu seperti bunga dadap dan pohonnya itu seperti pohon kolibri yang mempunyai paruh yang panjang sehingga dapat masuk ke dalam mahkota bunga yang berbentuk trompet tadi. Lalu yang ketiga ada Chiropterogami dengan bantuan kelelawar. Bunganya memiliki nektar dan mekar pada malam hari. Contohnya seperti kaktus. Dan yang keempat ada Malacogami, yaitu dengan bantuan siput. Nah, letak bunganya tersembunyi, bentuk bunga memanjang tanpa mahkota, putik tersembunyi dalam kelopak. Contohnya seperti bunga Rhodea japonica. Lalu yang keempat ada antropogami, yaitu penyedukan dengan bantuan manusia. Tanaman yang melakukan penyedukan dibantu dengan manusia biasanya bunga berumah dua. Maksudnya dalam satu pohon hanya ada bunga jantan atau bunga betina saja dan tidak memiliki perantara untuk melakukan penyerbukan. Nah, contoh tanaman yang melakukan penyerbukan dengan antropogami yaitu bunga anggrek bulan dan bunga vanili. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan berdasar asal serbuk sari penyedukan. Yang tadi berdasarkan perantara, sekarang berdasar asal serbuk sari penyedukan. Yang pertama ada penyedukan sendiri atau autogami, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi hanya ada satu bunga. Nah, satu bunga itu memiliki benang sari dan putik sendiri, jadi melakukan penyedukan sendiri. Lalu ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga lain dalam satu pohon. Nah, ada 2 bunga tapi dalam satu pohon. Nah, yang satu itu
kepala putik dan yang satu memiliki benang sari. Nah, mereka melakukan penyerbukan. Lalu yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga lain pada dua pohon yang sejenis. Jadi pohonnya ada dua tapi bunganya bunganya sama. Nah, mereka melakukan penyerbukan. Lalu yang keempat ada penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik bunga lain dan bukan pohon yang sejenis. Nah, satu bunga dan bunga yang lain itu beda jenisnya, tapi mereka melakukan penyerbukan. Itu namanya penyerbukan bastar. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bunga banci atau hermafrodit. Jika dalam satu bunga memiliki putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan sekaligus. Nah, jadi itu bunga banci atau hermafrodit itu mempunyai putik dan benang sari sekaligus. Nah, jenis bunga jenis ini disebut juga sebagai monoecious atau berumah satu. Bunga berumah satu dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami walaupun hanya ada satu tanaman seperti mangga, jeruk, durian, dan rambutan. Lalu bunga kelamin tunggal, yaitu jika pada bunga tersebut hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu antara putik atau benang sari saja. Nah, bunga jenis ini dapat disebut sebagai dioecious atau berumah dua. Contohnya seperti vanili, melinjo, dan pepaya. Sekarang kita masuk ke fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan apa sih? Pembuahan adalah peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, tadi kan serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, inti sel serbuk sari ini akan membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, fungsi dari inti vegetatif adalah menuntut inti generatif 1 dan inti generatif 2 dari tangkai putik menuju ke bakal biji. Nah, inti generatif 1 dan inti generatif 2 akan membentuk sel sperma. Inti generatif 1 akan membuahi ovum, membentuk zigot yang bersifat diploid, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang bersifat diploid menjadi triploid. Nah, pada inti generatif 2 dan inti kandung lembaga sekunder, sel ini nanti akan membentuk jaringan penyimpanan makanan cadangan yang disebut endospermae. Nah, untuk sel antipoda dan sel sinergit akan berdegenerasi. Selanjutnya, dari proses pembuahan itu akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Lalu, yang proses selanjutnya ada penyebaran biji. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan terbentuk embrio dalam bentuk biji. Ada 4 jenis penyebaran biji. Yang pertama ada anemokori, yaitu bijinya ringan, kecil, dan memiliki sayap seperti bunga dandelion dan kamboja. Lalu hidrokori, nah itu bijinya mengapung di permukaan air sehingga akan terbawa arus air. Contohnya seperti kelapa dan bakau. Lalu yang ketiga ada sukori, yaitu dengan bantuan hewan. Nah, sukori ini memiliki jenis-jenis lagi, yaitu yang pertama ada entomokori, yaitu dengan bantuan serangga seperti wijen dan tembakau. Lalu ada kireptokori, itu bantuan kelelawar seperti jambu biji dan mangga. Lalu ada ornitokori atau bantuan burung, yaitu seperti beringin dan benalu. Dan mamukori, itu bantuan mamalia seperti biji kopi. Lalu penyebaran biji selanjutnya ada antropokori, yaitu biji yang secara sengaja atau tidak sengaja disebarkan oleh manusia. Contohnya seperti padi dan jagung dan buah-buahan. Lalu proses selanjutnya adalah perkecambahan. Nah, pada perkecambahan ini biji tidak langsung tumbuh atau mengalami dormansi atau masa istirahat. Ketika dormansi berakhir, maka akan terjadi perkecambahan. Nah, masa dormansi pada biji-bijian berbeda-beda tergantung perlakuan. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu seperti gen, hormon, dan lingkungan. Nah, gen dan hormon merupakan faktor internal penentu perkecambahan. Lalu ada faktor eksternal atau dari lingkungan luar seperti air, cahaya, nutrisi, maupun kelembapan. Nah, sifat-sifat yang dihasilkan dari perkembangbiakan generatif itu bervariasi. Nah, tadi kan ada macam-macam penyerbukan, lalu ada penyerbukan silang, ada penyerbukan dasar, makanya sifatnya bervariasi. Nah, siklus hidup tumbuhan angiospermae itu memiliki 2 tahapan pergiliran generasi atau mepek. Nah, siklus hidup tumbuhan angiospermae memiliki 2 tahapan pergiliran generasi atau metagenesis, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, generasi gametofit yaitu generasi penghasil gamet, sel telur dan sperma yang haploid atau N, dan generasi sporofit yaitu generasi penghasil spora bersifat diploid atau 2N. Terjadi diploid ketika terjadi peleburan antara sel telur dan sel sperma, sehingga tumbuhan dewasa bersifat diploid dan dikenal sebagai generasi sporofit. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.